Shalom, kita jumpa lagi dalam program Fokus Kristovirus. Kita mengucap syukur di sela-sela tingginya angka Omikron di Indonesia, Tuhan masih memberi kesehatan kepada kita semua. Dan bagi rekan-rekan yang saat ini mungkin terdampak dan harus isolasi mandiri ataupun di rumah-rumah sakit, percayalah Tuhan pasti menolong kita, memberi kekuatan dan kesembuhan pada kita semua. Nah, para sahabat Fokus Kristovirus, pada kesempatan ini kita nanti akan bersama-sama dengan Bapak Pendeta Amos Kuncoro yang akan sharing soal misi, akan sharing bagaimana beliau memberitakan firman dan masuk ke daerah-daerah dengan satu tujuan untuk membawa kabar baik bagi semua orang. Mari kita sambut bersama Fokus Kristovirus kali ini dengan Bapak Pendeta Amos Kuncoro. Para sahabat Fokus Kristovirus, kita sudah bersama-sama dengan Bapak Pendeta Amos Kuncoro. Halo Pak Amos. Shalom, selamat Wah, siang. sehat-sehat ya Pak? Puji Tuhan. Wah, ini kita lihat badan begitu fit. Gimana kabar nih hari-hari di Semarang Pak Amos? Waduh, luar biasa sekali. Luar biasa Pak Wilbur. Iya. Pak Amos akan memperkenalkan diri dan akan sharing tentang pelayanan misi. Mari Pak Amos, persilahkan. Saya perkenalkan nama saya. Nama saya Amos Agus Kuncoro, saya asal Semarang. Umur saya sekarang 61 tahun, anak saya 4, istri saya 1, cucu saya 6. Wow, cucu sudah 6 ya Pak? 6. Wah. Yang nomor 1 udah SMA kelas 2. Tapi kalau orang ketemu di jalan gitu, ketemu pelayanan, nggak ngira cucunya sudah 6. Iya, itulah hidup saya, keluarga saya Pak. Iya. Iya, Pak Amos, kami mendengar perjalanan pelayanan Pak Amos itu begitu luar biasa. Ya. Dari satu kota ke kota lain, dari satu pulau ke pulau lain, dari satu negara ke negara yang lain. Tidak lain tentunya untuk membawa kabar baik ya Pak. Betul Pak. Nah, supaya rekan-rekan sahabat Fokus Kristovirus juga berkobar dalam hati bermisi, memberitakan kabar baik begitu, mari Bapak bisa cerita pengalaman-pengalaman Bapak dalam ladang pelayanan misi. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Filipus. Nah, sebelum kita bicara misi, saya akan bicara dulu latar belakang saya ya. Boleh? Ya. Jadi saya bukan terpanggil. Kenal Yesus itu tahun 86 Januari. Saya melalui peristiwa yang tidak enak, saya dikejar polisi, ditembaki. Jadi di situ tadinya saya ini cuma Kristen-Kristenan aja ya, Kristen-Kristenan, Kristen KTP, hidup saya seperti anak-anak yang tidak terkendali, kurang kasih sayang seperti itu. Jadi menginjak remaja, pergaulan saya sudah nggak terkendali. Suatu kali saya dengan teman saya bawa mobil, saya nggak tahu mobil itu mobil curian. Terus keluar dari pabriknya dia punya pabrik batako, sudah dihadang polisi. Saya kaget kenapa polisi nodong kami yang ada di mobil, 2 orang ini, disuruh berhenti, tapi saya nggak berhenti. Nah, disitulah polisi angkat senjata, nembaki mobil kami. Dalam keadaan saya putus asa, polisi saya tabrakin semua, lari ke kanan ke kiri sambil nembakin. Dalam pikiran saya, waduh, finish hidup saya, mati saya. Seolah-olah sudah mau habis dari itu karena ya. itu yang saya hadapi pistol, senjata, dan peluru-peluru tajam. Dalam keadaan seperti itu, saya nggak tahu tiba-tiba teringat satu nama yang sudah bertahun-tahun saya tinggalkan. Saya bisa teriak, Yesus tolong saya, Yesus tolong saya, berkali-kali. Singkat cerita, dalam keadaan seperti itu, ini ajaib Pak. Mujizat itu apa yang tidak bisa dilakukan manusia, bisa dilakukan Tuhan. Mobil ditembaki 3 ban pecah. Kaca semuanya hancur. Dan jejak saya ini lubang. Peluru, beberapa peluru. Ada darah. Tapi anehnya, saya tidak kena peluru ya. Nggak kena peluru. Dan temannya? Nggak kena juga. Padahal teman saya itu belum kenal Yesus. Ada darah, dan saya tahu itu darah Yesus yang menyelamatkannya. Akhirnya saya lari, mobil saya tinggal, lari ke Jakarta. Tujuan saya ke Jakarta bukan bertobat,
saya ingin jadi anak yang lebih brutal lagi. Oh. Bilangnya seperti itu karena sudah terlanjur. Iya. Tapi disitulah saya ditangkap Tuhan. Saya ke gereja waktu itu, paman saya almarhum bilang, kamu ada masalah? Ya, ayo nanti malam ada doa. Itu di Raden Saleh sana. Saya kaget diajak ke gereja kok pada joget semuanya gitu, kayak diskotik gitu. Saya ikut joget-joget gitu. Saya pikir asik gitu, tapi kan saya nggak tahu pujiannya. Tiba-tiba selesai pujian, hamba Tuhan itu selesai khotbah. Hamba Tuhan ini bilang gini, di sini ada satu orang yang berbeban berat. Ini saatnya maju ke depan, berbalik dan bertobat. Saya bisa lari ke depan dan saya nangis. Disitulah awal kebalikan hidup saya. Saya balik, saya percaya Yesus, saya bertobat, saya dibaptis, dan saya belajar firman Tuhan di sana. Selesai dari situ kurang puas saya. Saya balik ke Semarang. Dan di situ saya ketemu almarhum Bapak rohani saya, namanya Pak Ubajarawan. Oh, Pak Ubajarawan ya. Iya, dan di situ saya dibimbing, diajar tentang misi. Itu awal saya panggilannya di misi, Pak. Iya. Para sahabat, menarik sekali panggilan hidup Pak Pendeta Amos. Ya, awal bagaimana Tuhan menangkapnya untuk melayani di bidang misi. Mari kita terus ikuti. Nah, dari pelarian itu ditangkap Tuhan, terus sampai akhirnya kok bisa jadi hamba Tuhan, terus jadi pelayanan di misi, itu seperti apa itu, Pak? Nah, setelah saya lari dari pelarian itu, saya kan ke Jakarta, ke tadi yang saya ceritakan. Saya percaya Yesus, saya kembali ke Semarang dan teman saya menyerahkan diri, divonis kena 6 bulan. Tapi saya sudah terlanjur cinta Yesus karena saya mengalami mujizat yang nggak pernah saya pikirkan. Seharusnya saya mati, tapi saya hidup. Berarti saya Tuhan punya tujuan khusus atas hidup saya. Saya ikut belajar firman Tuhan, Alkitab pertama kali di tempat Pak Ubaja, seperti itu. Dan beliaunya itu kan memang hamba Tuhan misi. Saya ngikuti beliaunya misi. Oh, ternyata misi seperti ini. Pertama kali saya misi. Nah, seringkali orang bicara misi itu sekarang bias. Saya belajar misi, diutus ke Kalimantan. Tujuannya apa? Cuman satu, memberitakan yang namanya Yesus Kristus. Dan itu yang terus-menerus saya beritakan, bukan yang lain. Di setiap tempat saya datang, saya hanya memberitakan kabar kesukaan, jalan kebenaran dan kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Itu yang saya sampaikan. Seperti itu. Selain itu, Pak Filipus, misi di tempat satu dengan yang lain itu beda, walaupun tujuannya harus memberitakan Kristus. Tapi kita harus mengikuti budaya mereka dulu. Oh, itu apa yang disebut misi kontekstual begitu ya? Iya, betul. Jadi seringkali kita ini nggak tahu kondisi Medan langsung ngomong tentang Yesus, yang seringkali ditolak. Kita harus belajar, oh ini budayanya kayak apa. Misalnya di Kalimantan Barat, kita harus ikuti dulu. Caranya, hidupnya, bagaimana kita ikuti. Setelah itu baru Injil Kristus masuk. Oh, gitu ya. Iya. Nah, tentunya ada pengalaman-pengalaman pelayanan yang entah itu unik ataupun mendebarkan begitu, Pak. Nah, itu banyak, Pak. Saya mulai dari Kalimantan lah. Dari Kalimantan saya mengalami hal-hal yang memang Tuhan berfirman, kita akan dibekali dengan kuasa yang dari Tuhan. Itu pasti. Pertama kali saya pelayanan di Kalimantan, di satu pulau, itu ada orang lumpuh. Karena kakinya itu kena duri ikan beracun. Saya tanya kenapa kok seperti ini, jalannya ngisot, nggak bisa jalan Om. Kenapa? Kena duri ikan beracun. Sudah berapa bulan? Sudah 2 tahun kalau nggak salah waktu itu. Lama ya? Nah, saya tanya, kenal Yesus nggak? Nah ini unik. Jawabannya agak menyimpang. Orang mana itu? Ini yang harus kita beri jawaban yang tepat. Saya bilang,
oh dia itu orang surga yang turun ke dunia. Dia itu Tuhan juga dokter. Mau nggak saya doakan pakai nama Yesus itu? Tadinya diem. 2 kali mau nggak? Diem. 3 kali mau nggak? Mau. Kayaknya agak terpaksa. Akhirnya kakinya saya angkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala racun di kaki ini aku perintahkan keluar. Dan aku mau di dalam nama Tuhan Yesus, orang ini sembuh. Dalam nama Yesus, santakan ke tanah. Teriak, waduh sakit kok. Tapi setelah itu saya suruh berdiri. Saya suruh jalan. Setelah itu lari. Lari. Oh, aku sembuh. Nah, ya saya yang heran. Saya jongkok, lu kok bisa jalan? Itu pertama kali Tuhan bikin mujizat. Dari situ orang itu teriak-teriak dan dia tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Ya, wah ini pengalaman yang luar biasa tentunya. Nah, yang kedua, saya ada di satu tempat habis khotbah hari Minggu, Pak. Selesai khotbah, dibawa sekitar 8 atau 10 orang. Itu orang sana, zaman tahun 80-an ya. Itu bawa senjata namanya lantang. Saya dibawa ke hutan. Mau dibunuh, Pak. Itu karena memberitakan nama Yesus tadi ya? Betul, itu. Saya dibawa, waduh ini habis. Nah, kenapa? Om membawa kepercayaan lain, memecah belah suku kami, enggak. Saya kesini diutus Tuhan saya, namanya Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati seperti yang disembah-sembah. Tiba-tiba dari mulut saya itu tanpa terkendali, kalau kalian mau bunuh saya, bunuh. Setelah saya ngomong gitu, kaget juga saya, kok bisa ngomong gitu kan gitu ya. Nah, ini yang luar biasa. Setelah itu orang itu nggak bunuh, pada jongkok semua. Saya doakan. Dan luar biasanya lagi, 2 orang itu jadi anaknya dan sekarang jadi pendeta. Yang satu di Kudus, yang satu di Sumatera. Wah, itu sesuatu yang sungguh-sungguh luar biasa. Tuhan bisa membalikkan sedemikian rupa. Betul. Jadi misi itu memang ada risiko yang harus kita tanggung, tapi percayalah Tuhan akan menyertai. Itu pasti. Itu seperti visi dan misinya Yayasan Christophirus. Gitu ya. Jadi visi kami itu membawa amanat agung sampai ke ujung bumi. Nah, tapi kan itu ada ayat yang menjadi pegangan kami. Tuhan itu menyertai kita. Nah, itu betul, cocok dengan kesaksian Pak Amos tadi. Penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Cuman tadi seperti Pak Filipus katakan tadi ya, memberitakan amanat agung, namanya amanat agung. Nah, sekarang ini banyak orang-orang percaya termasuk gereja itu memberitakan amanat agung itu hal yang sangat sekarang ini agak ini ya Pak ya, agak dalam tanda kutip agak mundur, kayak gitu ya. Kenapa? Banyak kendala, seringkali orang kalau bicara amanat agung, apalagi orang Kristen, itu tugasnya pendeta, kan gitu ya. Nah, yang kedua, pemberitaan amanat agung kadang sekedar misi sosial. Ini yang salah. Ya. Itu misi juga sosial. Sering disampaikan Pak Andreas Kristande, pendiri Yayasan Christophirus. Boleh kalian bermisi, tapi jangan hanya sebatas misi sosial. Nah, karena akan mandek di situ. Betul. Begitu. Seringkali seperti itu. Sudah beri, tapi nggak berani ngomong tentang siapa Yesus. Ini yang seringkali saya sangat sedih sekali. Padahal itu yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadikanlah semua bangsa murid. Setiap orang percaya itu punya tugas misi dari Tuhan. Bukan hanya pendeta. Iya, benar. Jadi memang kebanyakan orang saat ini jemaat-jemaat itu, wah itu tugasnya pendeta. Padahal amanat agung itu tugas kita bersama. Iya, setiap orang percaya itu. Amanat agung merupakan satu tugas mulia yang mesti kita kerjakan bersama-sama. Itu menjadi tugas kita bersama. Bukan hanya tugas pendeta-pendeta dan hamba Tuhan, tapi tugas kita bersama.
Nah, bicara tentang misi, apalagi Bapak pergi ke kota-kota, pulau-pulau, bahkan sampai di luar negeri itu, tentunya kan ada yang mengutus, kan begitu. Selain yang mengutus, mestinya tidak bisa lepas dari yang namanya pembiayaan, begitu. Nah, pengalaman-pengalaman apa yang Bapak bisa sharekan? Mungkin, wah pernah ada beban misi kemana, tapi waduh ternyata kok tidak ada biayanya dan mungkin ada pertolongan yang luar biasa. ini unik ini Pak. Iya. Nah, bagi saya dan saya punya beberapa tim. Jadi ada di Bandung itu punya yayasan, kebetulan saya juga terlibat di dalamnya. Namanya Terang Visi Masyarakat. Oh. Itu bergerak misi di dalam pengobatan. Ada beberapa dokter yang dulu kuliah, sering kali kita bimbing dengan teman-teman, sekarang jadi dokter, bikin klinik, praktek. Hasil praktek itu untuk misi, biaya misi. Iya, Jadi, untuk biaya misi. Jadi misalnya ke suatu pulau, tiket dari mereka, dari hasil ini semuanya, biayanya dari situ. Ada juga yang dari saya sendiri dengan istri misalnya itu. Jadi tanpa ada sponsor, ada juga dari teman-teman yang punya hati misi. Oh gitu ya Pak. Itu Pak. Jadi yang penting ada tiket sampai di sana. Nah ini yang sering kali orang nggak mau misi, nggak mau berbaur. Misi, mau yuk ke Kalimantan misalnya gitu ya. Ada hotel nggak di sana? Nah, misi itu harus ini, saya punya beberapa syarat orang yang harus ikut misi, yaitu berani berkorban. Korban segalanya Pak. Walaupun nyawa harus berani. Oh. Iya kan gitu. Belajar dari Kristus. Yeah. Iya kan gitu. Nyawa pun dikasihkan. Yang kedua, siap harus menjadi pelayan di mana saja kita ditempatkan. Artinya apa? Artinya misalnya kita di pedalaman ya harus tidur di situ. Makanya juga harus di situ seperti mereka. Membaur dengan mereka ya. Karena seringkali kita, waduh kok makanya seperti itu. Itu akan menjadi batas dengan mereka. Jadi itu agak sulit kita memberitakan Injil. Tapi kalau saya jadi ingat nih Pak. Ini kita Christophirus kan punya cabang di Kalimantan Tengah. Betul. Namanya Tumbang Marikoi. Oh iya. Saya pertama kali diutus ke sana, kami itu disuguh makanan itu katanya dari singkong, ditumbuk, terus di kayak fermentasi. Waduh itu suguh baunya minta ampun. Waduh wah ini bagaimana ini, tapi juga mau ndak mau, wah kami juga harus makan juga. Iya. Nah itu kendala kita kadang dimakan Pak. Nah, saya akan ceritakan di Kalimantan. Suatu kali saya ada di satu kampung, disambut kepala suku, duduk bareng, ini makanan semua Pak. Terus muter. Cuman sendoknya cuma satu Pak. Satu dari kepala suku dulu. Dimakan sendok itu. Pertama kali saya lihat aneh. Tapi setelah saya tahu, itu luar biasa. Kenapa sendok satu yang makan kepala suku dulu, terus muter? Supaya orang-orang itu tahu bahwa makanan itu ada racunnya. Oh, tujuannya itu ya. Nah yang kedua, ada suatu tempat kayak bambu itu, dimasukin suatu daging yang namanya bekasam. Yaitu daging yang seperti Bapak katakan tadi, yang disimpan beberapa bulan itu makanan untuk tamu. Diiris, terus ditaruh di lepek gitu, disuguhkan ke saya, suruh makan. Ya. Ini pergumulan Pak, kan gitu. Tapi kalau nggak saya makan, saya sulit masuk lebih dalam lagi. Akhirnya dalam nama Yesus saya makan, langsung saya minum. Tepuk tangan semuanya. Dianggap saudara dan saya diterima di situ. Disitulah saya berani memberitakan Injil, terus noreh getah bareng supaya orang mengerti bahwa kami ini orang kota bisa hidup seperti mereka, supaya Injil bisa didengar dan orang percaya bahwa Yesus luar biasa. Itu seperti itu. Jadi kembali tadi ke tadi biaya kami itu ya dari teman-teman.
Gitu, Pak. Oke. Misi tidak pernah lepas dari yang namanya pembiayaan, tapi kita bersyukur ada orang-orang yang punya hati untuk pelayanan-pelayanan misi. Pak Amos bicara tentang misi itu kan apalagi sampai luar pulau begitu kan, itu hitungannya bukan hari lagi kan. Betul. Kadang bisa seminggu, 2 minggu, mungkin sebulan begitu. Nah, itu mungkin Pak Amos ngerasakan ada dampak-dampak atau bagaimana dengan keluarga gitu maksud saya. Iya. Ya. Ini pertanyaan yang bagus, Pak. Kalau orang panggilannya bukan misi, jangan dipaksakan jadi misi. Itu. Jangan misi kalau panggilannya bukan misi. Nanti dampaknya ke keluarga. Nah, jangan sampai kita berkobar-kobar melayani Tuhan, ya berminggu-minggu, tapi keluarga hancur kan begitu. Gitu. Itu jangan sampai seperti itu. Saya karena panggilan saya misi, saya harus crash talk dengan istri saya. Jadi artinya saya harus cocokkan dengan istri saya doa, istri saya dapat apa, saya baru berangkat. Pertama kali saya misi, saya pernah ninggalkan istri saya 6 bulan dengan anak. Tinggalkan. Saya hidup jadi satu berbaur dengan suku tertentu. Jadi saya tinggalkan istri 6 bulan. Nah, luar biasanya selama 6 bulan itu Tuhan pelihara istri saya. Itu, seperti itu. Jadi 6 bulan saya tinggalkan, istri saya dipelihara Tuhan. Saya pun misi dengan enak. Bayangkan di pedalaman, Pak, nggak ada komunikasi. Gitu. Waktu pulang, ya luar biasa, anak agak pangkling kan gitu. Dan itu harus kembali berbaur lagi. Tapi dengan berjalannya waktu, saya tidak sampai 6 bulan lagi. Saya kurangi 1 bulan. Setelah itu 2 minggu. Kalau 2 minggu saya biasanya sama istri, Pak. Sama istri saya ajak. Sampai sekarang kalau misi sama istri. Kebetulan anak-anak saya semuanya sudah berkeluarga, tinggal satu kuliah di Unika. Jadi udah longgar lah seperti itu. Nah, sampai sekarang karena panggilan saya misi, Pak. Anak-anak saya itu dipelihara Tuhan. Saya punya 6, 4 kan. Yang 3 sudah berkeluarga. Ini semuanya pelayanan. Melayani. Jadi yaitu dampak dari misi, keluarga dipelihara Tuhan, keluarga ikut apa yang dilakukan papanya, seperti itu. Gitu. Wah, ini satu kesaksian yang luar biasa nih. Melayani tapi Tuhan tidak tinggalkan. Betul. Pemeliharaan Tuhan itu dinyatakan. Betul. Iya. Nah, seperti itu, Pak. Nah, ada satu hal lagi yang harus kita pegang di dalam mengikut Tuhan. Kita melayani. Yang terpenting itu kita harus tahu posisi kita dulu sebagai hamba Tuhan. Yang pertama harus melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu, melayani keluarga itu melayani Tuhan. Karena kita diciptakan untuk menjadi satu keluarga kan seperti itu. Setelah itu melayani lingkungan, baru kita keluar melayani yang lainnya. Nah, termasuk misi itu. Ya, kesaksian yang luar biasa di mana pemeliharaan Tuhan itu dinyatakan. Pak Amos, mungkin terakhir Bapak bisa sampaikan kepada rekan-rekan sahabat Fokus Kristovirus, mungkin pesan bagi para hamba-hamba Tuhan yang di ladang misi, apa yang mesti mereka jaga, apa yang mesti mereka lakukan supaya bermisi, melayani, tapi juga keluarga tetap utuh dalam pemeliharaan Tuhan. Mari. Ya. Sahabat Kristovirus yang dikasihi Tuhan, ayo kita sama-sama, teman-teman, hamba-hamba Tuhan, orang percaya yang punya panggilan misi. Jangan takut. Kalau itu jelas dari Tuhan, dipanggil untuk misi, lakukan dengan baik. Dengan semangat, dengan visi yang didapat dari Tuhan, percayalah. Kalau kita mendahulukan Tuhan, Tuhan pasti akan memelihara keluarga kita. Satu hal pesan saya untuk semua orang percaya, lakukan amanat agung yang dari Tuhan. Kosongkan neraka, penuhi surga,
untuk jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Iya, kosongkan neraka, penuhi surga. Mari bawa jiwa-jiwa bagi Tuhan ya. Terima kasih Pak Amos. Ini sharing yang luar biasa. Kiranya sharing kita di Fokus Christophirus ini memberkati dan memotivasi kita untuk siapapun kita bawa kabar baik sampai ke ujung bumi. Amin. Haleluya. Amin. Tuhan berkati dalam perjalanan misi berikutnya Pak Amos. Tetap semangat Pak. Amin. Amin. Iya. Demikian perbincangan kita dengan Bapak Pendeta Amos Kunchoro, perbincangan yang sangat menarik tentang dunia misi. Misi merupakan tugas kita bersama. Karena itu para sahabat Fokus Christophirus, mari dimanapun kita berada, mari terus kobarkan hati kita untuk kita membawa kabar baik, supaya lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang diselamatkan. Sampai bertemu dalam Fokus Christophirus berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.